Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat tetap. Masih bersama saya Farman yang paling ganteng sekeluarga. Seperti biasa, saya masih ditemani dengan sahabat saya, dengan Mas Irin. Halo Mas Irin. Halo Mas Farman. Kabar gimana, sehat Mas Irin? Alhamdulillah baik, sehat. Iya, syukur kalau sehat. Nah, Mas Irin, Ya. sesuai dengan janji kita pada season yang lalu, ya, kali ini kita akan mengupas tentang pelet, Mas. Iya. Nah, saya mau tanya di sini adalah berapa banyakkah pelet yang ada di muka bumi ini? Dan yang paling tren ini apa pelet Baik. namanya? Ya. Pertanyaan yang luar biasa, sahabat detak, dari Mas Farman. Sebenarnya ini setahu saya, pelet itu, jenis pelet itu berbagai macam-macam, yaitu entah dari mata, dari mulut, dari apa, atau dari rokok yang namanya. Tapi yang tersohor di Indonesia, khususnya zaman-zaman sampai sekarang, itu adalah pelet satu, jalan goyang, dan semar mesem begitu, Mas. Nah, perbedaannya apa nih, Mas, antara jaran goyang sama semar mesem? Perbedaannya jalan goyang sama semar mesem ini sebenarnya nggak ada perbedaannya, Mas. Hanya namanya yang beda. Nama. Kalau tujuannya sama, untuk menarik atau melekatkan lawan jenis gitu, Mas. Nah, itu cara kerjanya, Mas. Nah, antara semar mesem atau jaran goyang, cara kerjanya seperti apa, Mas? Cara kerjanya, kalau tadi anunya sama kan, intinya kegunaannya kan tadi Ya, sama, tujuannya sama. untuk inti istilahnya kan untuk menarik atau untuk daya tarik atau untuk menggenggam seseorang. Ini tadi apa tadi ya, Mas? Semar mesem sama jaran goyang, nah itu cara kerjanya atau Cara ritualnya kerjanya. Oh, iya, iya. beda atau sama? Cara kerjanya yaitu biasanya orang yang melakukan, yang mempunyai ajian semar mesem atau jaran goyang itu dilakukan seseorang itu malam hari, Mas. Doanya itu digunakannya itu di watek atau dibaca itu biasanya malam hari setelah kelengahan orang tersebut atau target. Nah, target nanti ditujukan, dan itu pun harus dilakukan, benar-benar dilakukan, karena untuk puasa ya, puasanya pun ya berat untuk dilakukan. Tapi kalau orang sudah niat, sudah pengen punya tujuan, ya nggak ada kata-kata berat gitu, Mas. Itu sama ritualnya antara semar mesem sama jaran goyang? Ritualnya sama, puasa sama, Mas, cuma beda doa. Oh, biasanya mantra lah, misalnya gitu. Mantra kan ada apa, ada ilmu, ada amalan. Jadi amalannya itu doa, ilmunya puasa. Nah, itu prosesnya berapa lama, Mas? Proses puasanya itu biasanya dilakukan itu 7 hari 7 malam. Itu untuk puasa, tapi puasa teh, Mas. Iya. Sehari semalamnya ditutup dengan ngebleng. Apa tuh? Ngebleng itu berarti nggak boleh tidur dari pagi ketemu pagi lagi? Ya, dari siang nggak boleh tidur, malam nggak boleh tidur. Itu ngebleng, nggak boleh makan, nggak boleh minum, terus nggak boleh di rumah juga. Jadi harus keluar Rumah, sini jalan kemana gitu. kemana. Nah, untuk melakukan itu juga melakukan tapang rame, tapa apa. Seperti itu. Iya. Nah, ini saya mau tanya lagi, Mas.
benar ada atau tidak? Itu begitu. Ada mas, yang menggunakan rokok itu ya itu semacam pelet Wijaya Kesuma. Itu biasanya rokok dibuka kan, itu biasanya kan dibacain mantra. Ya. Bacain mantra, setelah mantra dibaca, baru kalau menggunakan itu ke target, disulet dan ditiupkan ke orangnya. Ritualnya apa tuh mas? Kalau untuk yang menggunakan rokok itu? Kalau menggunakan rokok itu ritualnya itu 3 hari 3 malam. Itu nggak boleh tidur. Boleh, cuma yang 1 hari 1 malam itu pasti nggak boleh tidur. Ada. Dan kita harus tahu nih tujuan target kita, atau memang contohnya gini mas, misalkan saya nongkrong di kafe, saya iseng nih, saya pengen cari cewek gitu ya mas. Nah, bisa nggak tanpa saya mengenal tapi saya tatap muka Oh bisa mas. gitu, terus dari jauh ya mungkin jarak sekitar apa sih namanya, taruhlah misalkan 50 meter, saya tiupin dari jauh, itu bisa kena nggak mas? Kalau kejauhan nggak kena mas, karena kalau dari rokok itu otomatis kita itu memakai asap. Asapnya itu biar ditiup atau dihirup si target tersebut, baru ada reaksi. Berarti jaraknya kayak antara kita berdua ngobrol gini kan bisa kena ya? Ya paling 1 meter atau setengah meter, atau dengan tidak sengaja papasan gitu. Gitu. Seperti itu. Dan itu reaksinya langsung atau memang tunggu beberapa menit atau beberapa jam? Itu paling selangnya berapa menit. Kadang juga ada yang refleks langsung, tergantung nanti. Kalau refleks langsung itu berarti orangnya biasanya marah. Pertama marah dulu atau ngomong apa, kasar-kasarannya kan agak emosi dikit. Nah itu nanti setelah berapa menit itu langsung ada reaksi. Mungkin itu kan langsung pikirannya itu atau ini memorinya itu langsung dikuasain oleh mantra tersebut. Berarti Mas Irin menguasai nih tentang misalnya pelet menggunakan rokok? Kalau saya nggak menguasai, nggak punya apa-apa, cuma saya tahu silsilah, tahu asal usulnya, tahu mantranya, tapi nggak pernah menggunakan. Boleh nggak misalkan saya coba nih, ya kan? Saya belajar ya dari Mas Irin. Ya, saya pengen coba, saya belajar sama Mas Irin, ngetes bagaimana bagaimana reaksinya ketika saya menggunakan pelet tersebut. Ya kalau ngetes atau apa menggunakan itu kalau ini begini mas, apa ini mau tahu doanya atau bagaimana kan ini? Doanya bukan ngetes ya. Misalnya gini, saya pengen belajar nih, misalkan saya pengen belajar sama Mas Irin, siapa tahu ya kan, mungkin saya lagi iseng, saya pengen nyari cewek cantik yang kaya kan gitu, boleh dong kan gitu, siapa tahu sobat detak ya kan ingin mencoba kan gitu, boleh ya. Coba dikasih tahu sedikit aja mantranya. Ada sedikit mantranya, cuma walaupun nggak penuh ya, mohon maaf. Nanti kalau saya ceritakan sepenuhnya takutnya disalahgunakan atau bagaimana, yang tanggung jawab nggak ada kan kayak gitu. Contoh kayak si jalan goyang tadi ya mas ya. Nah jalan goyang tadi mantranya Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun amatek ajiku si jaran goyang. Tak goyang ono tengah latar. Upet-upetku lawe benang. Cemetiku sodo lanang. Tak sabetake gunung jugruk, tak sabetake segara asat, tak sabetake watu gempur, tak sabetake ombak gede sirep,
tak sabetake atine si jabang bayi titik-titik iku target Mas. Targetnya Itu kita baca mantra kayak gitu Nah. sambil goyang atau biasa atau Biasa. medi. biasa nanti itu biasa. Karena kan ini kan judulnya yang di Kupas ini kan jaran goyang. Jaran kayak gitu. goyang. Ya, siapa tahu karena saya sih nggak ngerti nih, Ya. ya kan. Mungkin baca mantranya sambil goyang, gitu kan. Atau mungkin misalnya yang Semar Mesem baca mantranya sambil nyengir-nyengir gitu. Jadi kayak orang gila dong. Kalau jalan goyang fokus Mas. Oh, gitu. Itu tadi tak terakhir tak sabetake atine si jabang bayi target kan. Pet sido edan yen ora ingsun sing nambahi. Jadi itu memang benar-benar mantra kuno. Jadi sudah jarang, makanya jangan coba-coba pakai mantra itu, nanti bisa berbahaya karena kalau yang nggak dinikahi benar-benar bisa gila. Gila beneran. Resikonya berat juga ya. Resikonya berat, dosa juga. Iya, betul. Kecuali tanggung jawab dinikahi nggak apa-apa. Mohon kesini ya kan. Boleh nih Saya sahabat kasih detak tahu, ya. gitu. Siapa tahu nih sahabat detak ada yang ingin belajar nih ya kan. Ya, tinggal komen ya kan di sini. Dan tata caranya pun harus benar-benar yakin, mantep kita memohon dan melakukan puasa tadi Mas. 7 hari 7 malam itu mutih ya kan, yang 1 hari 1 malam itu ngebleng, itu dibaca tiap jam 12 malam Selama 7 hari. selama 7 hari, baca 7 kali makanya yaitu tadi kan. Cuma kalau bedanya jalan goyang sama Semar Mesem, kalau Semar Mesem itu ada mantra, setelah mantra dibaca niat ingsun matek ajiku si aji Semar Mesem, terus mutanku inten, terus ada apa itu tengah-tengah langsung itu mesem sendiri kan ya gitu. Nah, Tapi ini kan target gitu. Nah, ini kan Semar Mesem sama jalan goyang. Nah, untuk kalau yang menggunakan rokok, misalkan saya kan nggak tahu target saya namanya siapa. Iya. Nah, itu bisa nggak Mas? Bisa, itu umum Mas. Itu umum. Artinya pengasihan umum. Pengasihan itu bisa pakai rokok. Misalnya ini rokok ya biasa ya. Aku mau melet Mas Parman ini. Aduh, masa jeruk makan jeruk. Ini ada sedikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Syirullah sifatullah ya. Sifatullah sirullah ya rasaku ya rasamu sediaku tak gawe sing mungkur tinangisan sing madhep kinasihan. Terus dibakar cus. Berarti harus dipraktekin ya. Praktekin. Jangan tiup pinggir saya Mas. Terus saya kalau suka Mas ini gimana? Praktekin nanti, ya. Biar praktekin langsung ditiupkan gitu. Tiupkan ke sasaran yang misalnya papasan atau jarak kita pura-pura ngobrol atau pura-pura apa, jangan semata-mata ditiupkan kan begitu. Nah, nanti kalau setelah reaksinya itu biar kalau ini agak emosi sensitif berarti jadi jadi Nanti dia kena gitu ya. nah kalau yang tadi yang Semar Mesem sama jalan goyang itu dilakukan, apalagi ada fotonya itu bisa, atau alamat nama bin nanti itu yang di pelet gitu. Ada foto yang lebih gampang dititipkan foto. Oh, berarti dari jarak Dari jauh jarak itu jauh. bisa ya. Dari jarak Tapi jauh. harus menggunakan Semar Mesem Iya. atau jalan goyang ya. Goyang itu dari jarak jauh. Cuman yang kalau menurut saya nih ya, mungkin yang paling mudah ini yang menggunakan rokok ya. Rokok, Nah, boleh nanti saya belajar sama Mas Sirin. apalagi rokoknya 1 slop ya. Waduh, Itu paling mudah itu. mantap itu. 1 slop. Iya, doer gitu. Doer. Aduh. Sahabat pemirsa ya kan, sahabat detak kalau mau belajar ya kan bawanya gula kopi setrek. Berat. Iya, rokoknya itu sebal. Aduh. Jadi reaksinya begitu ya, Iya, Mas, reaksinya cepat itu Mas. spontan. Spontan, cuma ya harus benar-benar gitu. Namanya ilmu harus benar-benar dijalankan benar-benar.
Berarti kalau misalnya ini udah kena nih, ya, terus dia nyamperin, berarti selanjutnya terserah Anda gitu kan. Ya begitu namanya untuk lawan jenis kan, untuk merekatkan, untuk daya tarik kan begitu. Nah ini Mas, saya mau tanya nih, misalkan contoh ya Mas, saya pekerja ya Mas, terus saya punya bos saya kan pasti dua kan, Iya. cewek dan cowok, Anaknya? atau bapak sama ibu kan gitu. Nah bisa nggak Mas, saya pengen nih bapak sama ibu atau bos saya dua-duanya istilahnya kepelet sama saya dalam arti apa sih namanya, selalu baik sama saya, ngasih duit lah, pokoknya duitnya ngalir terus dah kan gitu. Iya, selalu dermawan gitu. Ya, Perhatian betul. paling tidak. Betul. Itu ada Mas, cuma kebanyakan ya Bapak Detak itu kebanyakan itu pakai wafak alias kayak semacam jimat itu. Nah, kalau untuk mantra-mantra ini kan ya mungkin bisa, cuma kelamaan ya gitu. Mending pakai yang umum. Yang umum itu untuk siapapun, pengasihan umum, untuk bisnis, untuk usaha dagang, untuk apa kan gitu. Itu ada ritualnya. Kalau yang wafak itu, yang praktis itu nggak ada ya, paling diruqyah atau dimandiin, setelah itu dikasih, itu pun dikasih apa kayak semacam gembolan atau pegangan. Nantinya juga ada kunci-kunci tersebut dan larangan-larangan. Oh ada pantangannya juga. Ada, semuanya ada. Pantangannya apa nih Mas? Ya, Untuk yang tadinya saya bilang, kalau saya pengen di sini bos saya ini selalu dermawan ke saya, selalu ngasih uang lah gitu, selalu merhatiin saya. Pantangannya apa nih Mas? kalau wafak itu pantangannya otomatis satu BAB. Oh itu nggak boleh dibawa. Iya, terus untuk tidur bareng sama suami istri itu memang nggak boleh buat tidur. Itu, Berarti itu ketika kita lagi tidur sama istri harus dilepas. harus dilepas. Iya, harus dilepas. Karena wafak beda sama ilmu. Kalau ilmu mah nggak bisa dilepas. Kalau ilmu mah kan tertanam dalam diri, udah menyatu, udah menyatu. darah daging kan gitu. Sambil ngerokok Mas. Iya, silakan Mas, kita ngerokok dulu Mas. Nyampe. Itu reaksinya berapa lama Mas? Reaksi untuk apa Mas? Yang tadi yang saya bilang, kayaknya saya ingin bos saya ini selalu dermawan ke saya. Untuk reaksi awet atau reaksi kena? Dua-duanya. Reaksi awet seperti apa, reaksi kena seperti apa? Kalau yang wafak praktis itu biasanya reaksinya setelah ketemu. Yang biasanya pose itu judes atau apa, karena kita pakai, ya bukan sih kita percaya sama wafak-wafak kayak gitu sih, enggak. Itu kan hanya merupakan seperti apa ya, mediasi atau ini kan, bukan untuk diduakan. Jadi ya reaksinya langsung. Kalau untuk pengawetan, awet lama lo hendaknya jangkanya itu ya selamanya setelah sampean masih pegang barang tersebut. Iya. Berarti kalau misalkan nih ada sobat kita ya, yang ingin ya kan, bosnya biar lebih dermawan ya kan, bisa nggak Mas Irin bantu? Insya Allah, tapi ya kita bisanya hanya bantu. Setelah itu proses selanjutnya itu tergantung sama yang memiliki. Kita harus yakin, berdoa, jangan lupa sholat kan begitu Mas, untuk biar ini kan apa, biar untuk tambah pondasi yang itu, tambah aura, tambah apa, semakin kena air wudhu kan auranya kan semakin samping bercahaya, muka bersih kan begitu Mas. Jadi sholat nggak boleh tinggalin ya, walaupun kita pegang barang seperti itu ya. Kalau nanti saya mentang-mentang punya kayak gitu, sholat ditinggal itu nggak bisa, itu nanti kena azab sendiri gitu, Mas. Sholat tetap sholat gitu. Itu tetap itu, karena itu hanya merupakan sunnah
sebagai media lah. Iya. Dan tidak boleh diyakini sepenuhnya. Oh, jangan. Hanya kita yakin bahwasanya itu bisa terjadi. Iya. Memang semuanya itu wafat itu ada ayat-ayat khusus. Itu memang sudah tercipta di Al-Quran pun ada, itu juga ngutip dari Al-Quran juga. Oke Mas, ini misalkan ada seseorang yang kena pelet, itu ada nggak Mas obat? Sebenarnya kalau orang yang kena pelet itu atau ilmu pelet ada, bisa. Yang satunya otomatis kuncinya yang orang tersebut, melet tersebut kan, Orang yang mengerjakan. tersebut. Nah, yang keduanya mungkin orang yang berilmu atau ilmu tinggi, ilmu putih, untuk mengobati ruqyah atau segala macam kan begitu Mas. Seperti itu. Iya, biar pikirannya diriset kan gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir Mas. Ini pelet itu fakta atau mitos? Pelet itu fakta Mas, dari zaman dulu itu sudah terkenal sampai sekarang, itu fakta. Pelet ada. Kalau mitos berarti nggak bisa dilakukan kan. Ini bisa dilakukan siapapun gitu. Oke Sobat Detak, ini pelet ternyata fakta. Terima kasih Mas Irin atas ceritanya tentang pelet. Sobat Detak, sekian cerita tentang pelet. Bagi Sobat Detak yang ingin mengetahui tentang pelet jauh lebih dalam, komen di bawah ini sebanyak-banyaknya. Nanti kita akan kupas tentang pelet jauh lebih dalam lagi. Untuk season berikutnya kita akan mengupas tentang begu genjang dari Medan Sumatera Utara, Tanah Karo. Untuk Sobat Detak yang lagi sakit, semoga diangkat penyakitnya dan diberi kesehatan. Buat yang lagi enjoy, makin enjoy aja. Dan jangan lupa, yang lagi banyak rezeki, bagi-bagi dong ke kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bersama saya, Parman yang paling ganteng sekeluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Detak Malam.